banyak gitu, 800-an ya. Ya nggak ketemu. Akhirnya kita minta ampun, ya Allah, ternyata saya membaca dengan kesombongan saya. Bahwa saya bergelar, saya merasa alim, saya merasa pintar. Lalu saya istighfar lagi, istighfar. Lalu lupa, kita kalau di pesantren kan mau baca kitab kirim Fatihah dulu. Ini lupa, karena bernafsu membaca kitab, ingin membuktikan gitu, bahwa kita ini bisa mengerti. Ternyata kita nggak bisa mengerti kalau nggak membacanya dengan tenang. Padahal udah nyampe di belakang ini, nggak ngerti juga. Maka saya coba baca astagfirullah, ya Allah ampunkan aku dari keegoisan, kesombongan, segala macam itu. Jadi mulai dari dosa zahir sampai dosa batin. Kalau baca Fatihah, kirim kepada Nabi, pengarang kitab, sama guru kita itu di Jakarta ya, yang dulu mulai saya zikir sebentar. Kalau udah zikir kan, ala bidzikrillah tatmainnul. Kalau orang zikir hatinya tenang, ambisi berkurang. Maka membacanya lebih tenang, satu kalimat maknanya lebih luas. Kalau orang buru-buru kan enggak. Maka semua orang buru-buru pasti sama setan. Setan sifatnya kiber, aba wastakbara. Maka jangan buru-buru memutuskan sesuatu, mengatakan sesuatu, menghukumi sesuatu. Nah, beliau menulis kitab Adabil Muridin, kitab adab para murid. Nah, berarti itu kita, karena kita para murid. Benar nggak? Minal fuqara'is sadiqin. Oh, kena ada kita. Orang-orang yang fuqara, yang zuhud, sadiq, lahir batinnya sama. Antum waktu sujud tadi batinnya sujud nggak? Berarti belum shodikin. Ya. Saliki tariqis sufiyah, yang bersuluk menempuh jalan tariqah sufi. Walaupun suluk kita udah nggak pakai berkhalwat ya. Antum berkhalwat ini kan di rumah kan? Suluk WFH. SFH, suluk from home. Lumayan. Dan banyak yang berhasil loh. Belum ini ada yang dari Sumatera Barat datang ke rumah, udah umur 60-an, khatam 70.000 kali 7 la ilaha illallah. Mulai dari zikir Allah, alhamdulillah khatam, alhamdulillah. Kalau nggak izin Allah nggak mungkin. Berarti Allah ingin memuliakannya. Alhamdulillah. Biasanya kalau berhasil tambah hina dirinya, merasa hina, bertambah syukur, bahagia, bukan merasa gue bisa. Enggak, ya. Jadi orang tambah banyak zikir, bukan tambah sombong. Itu udah kaidah. Enggak seperti yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang terhijab, yang mengkhawatirkan kalau kita tambah banyak zikir, kita jadi surya. Enggak ada rumusnya dalam zikir. Orang tambah zikir ya tambah tenang, ya. Alladzina safau anil ahwiyatil mudillah, yang mereka bening, terbebas, suci dari hawa-hawa, kecenderungan yang menyesatkan. Wa amsaku anil akhlaqir radiyah, yang mereka menahan diri dari akhlak yang tercela. Fa udkhilu fi zumratil abdal. Nah, ini penting sekali. Kalau mereka istiqomah di situ, pertama apa? Murid, fuqara, sadiq, mau bersuluk, mau membersihkan akhlak. Jadi takhalli, kalau dulu ya, takhalli, lalu dia bertahalli, membersihkan dirinya, lalu mengambil akhlak yang bagus. Siap-siap, udkhilu, mereka akan diundang, dimasukkan. Inilah makna ayat wadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam daftar hamba-hamba Allah. Ibadi itu yang paling tinggi, namanya Ghaus, cuma satu. Ada 313 aktab, kutub. Ada yang jumlahnya ribuan, itu abdal. Karena setiap aktab ini di bawahnya ada abdal-abdalnya. Kalau meninggal aktab ini, nanti yang abdalnya maju. Muridnya yang terbaik, yang dipilih Allah, akan menjadi kutub. Begitu terus, sampai nanti. Dan gak akan habis, sampai Ya'juj Ma'juj keluar, dan kiamat terjadi. Ya, Ya'juj Ma'juj masih lama loh ya, jangan khawatir. Jangan cocok logi, Cina apa, enggak. Itu betul-betul di dalam, mereka di satu tempat sekarang yang sudah disegel oleh Sayyidina Zulkarnain. Ya, Zulkarnain ya, Alexander the Great. Cuma karena si Ya'juj Ma'juj dulu mengatakan, insya Allah kami bisa buka
Karena dia gunakan nama insya Allah, maka setiap hari dibuka, kata Nabi. Tapi ketutup lagi, berangkat pagi membuka, sore udah kebuka segini, besok pagi mereka balik lagi, ketutup lagi, begitu. Itu canggihnya asma yang dipakai oleh Zulkarnain. Sakti gitu. Ya, itu kesaktian asma. Orangnya udah meninggal. Zulkarnain itu nabi, tapi bukan rasul. Nabi tapi bukan. Apa buktinya? Kisah dia dengan Nabi Khidir bukan? Di zaman itu kalau ada orang jadi murid Nabi Khidir, pasti nabi. Di zaman ini kalau ada orang jadi murid Nabi Khidir, pasti wali. Pasti wali, bukan nabi. La nabiyya min ba'di. Kalau ada yang ngaku nabi, berarti bukan Khidir. Khudur. Fa'udkhilu fi zumratil abdal. Mereka akan diundang, dimasukkan ke dalam barisan-barisan kelompok abdal, wali-wali abdal. Itu udah tinggi. Karena abdal ini udah ring 3. Abdal, kutub, gaus. Antum jangan mikir jadi gaus. Ya, kita bukan habaib. Di antara habaib belum tentu juga jadi kutub, belum tentu jadi gaus. Gaus cuma satu. Itu manusia pilihan dan Allah persiapkan dia dari kecil. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani dipersiapkan bahkan sebelum lahir. Udah kebaca sama wali-wali. Ya. Kalau kita wali murid. Ya, semoga jadi wali Allah, ya. Wa ahlil walayah, dan ahli kewalian. Jadi dimasukkan. Wattusifu bil ainiyah, mereka akan diberi sifat yang aini, yang asli, ain. Ain itu sumber yang asli, bukan lagi ada istilah kawan saya, ya, Syekh Abdullah Mansur namanya, dia mengatakan ada kesejatian bayangan, ada kesejatian hakiki. Wah, istilahnya serem juga ya. Jadi ada orang yang merasa dia sudah mengenal dirinya, sudah merasa tinggi makomnya, ternyata itu palsu. Bayangan. Dan itu banyak terjadi. Ya, dan sekarang banyak tuh yang muncul-muncul itu, dia mengira udah sakti, udah sangat soleh, nantangin itu masih bayangan semua. Ya. Ala wajhil ikhtisar wal iklal, dengan cara yang ikhtisar dan sedikit khasyatas samah wal malal, khawatir nanti antum bosan. Jadi beliau tuh udah tahu mahasiswa ribat, santri ribat bakal bosan. Ya, kebaca sama dia ya. Lalu dimulai dengan fasal fil irada wal murid wal murad. Asal kata murid dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab murid. Murid itu siapa? Orang yang punya iradah. Orang yang punya iradah artinya apa? Keinginan. Keinginan apa? Kehendak yang luhur, itu namanya iradah. Kalau kehendaknya tidak luhur, tidak suci, namanya syahwah. Maka Allah tidak disifatkan dengan syahwat, tapi disifatkan dengan. Jadi antum nggak boleh mengatakan ya mustahi, ya Allah yang maha berkehendak. Itu nggak boleh. Karena nama Allah tidak boleh dikiaskan. Nah, ini salah satu ta'lim dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Mu'tazilah bahwa nama Allah boleh dikiaskan dengan struktur tasrif. Enggak boleh. Nama Allah seperti Allah menamakan dirinya, seperti itu kita menamakan dirinya. Ya. Nah, kalau ada seorang hamba berkeinginan untuk menempuh jalan mengenal Allah, disebutlah dia murid. Nah, antum ingin mengenal Allah nggak? Tidak ada suara. Itu bukan murid. Ya. Lalu ada al-murad. Ada murid, ada murad. Ini kan panjang nih, mau diringkas, mau dibacain. Kita ambil beberapa, lalu kita ringkas ya. Lalu kalau seorang murid sudah punya iradah, kehendak yang luhur, berarti kebalikannya apa? Dia meninggalkan kehendak yang rendah, luhur tinggi. Maka kata beliau, al-iradah fatarku ma alaihi al-adah. Orang yang sudah jadi murid berarti dia punya karakter iradah, maka dia meninggalkan kebiasaan. Kebiasaan orang kalau jam
3:30, jam 4 tidur apa bangun? Tidur. Nah, antum tinggalin itu. Terus bangun, tahajud, wirid. Gitu ya. Wa tahqiquha nuhudul qalbi fi talabil haqqi subhanahu wa ta'ala wa tarku ma siwa. Sederhananya, iradahnya murid itu apa? Murid berkehendak apa? Bangkitnya kolbu dalam mencari ma'rifatullah dan meninggalkan selain Allah. Di kolbu loh ya. Berarti zahirnya masih kerja nggak? Masih? Zahirnya masih kuliah nggak? Jadi jangan tinggalin kuliah ya, yang masih kuliah. Udah selesai? Kelas? Wajib. Ini kenapa jadi Saulin begitu? Okta, dari mana aja? Dari kampung? Lanjut S2 ya? Ya, atau S3? Taib. Jadi apa yang disebut murid? Orang yang punya iradah. Iradah apa? Keinginan yang luhur, yang tinggi, yang mulia, menempuh jalan mengenal Allah. Udah, kita udah disebut murid, insya Allah. Kan Allah mandang kalbu antum nih. Ngapain ya? Jadi bukan karena saya, bukan karena teman, bukan karena pasangan, bukan karena teman, enggak. Tapi karena keinginan yang luhur itu. فَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الْإِبَادَةَ الَّتِي هِيَ حُظُوظُ الدُّنْيَا salah cetak nih ya. فَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الْعَادَةَ. Nah, di sini al-ibadah. Jika seorang hamba meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan kecenderungan duniawi, bahkan ibadah ritual-ritual yang sifatnya ukhrawi, yaitu seharusnya fatajarradat hina izin iradatuhu, maka iradahnya menjadi bersih. Nah, disebut orang ini zuhud. Zuhud itu dua, dari dunia naik, zuhud dari akhirat. Jadi dia pun gak minat surga kecuali Allah suruh menginginkan surga yang kita jelaskan tadi. Fal iradatu muqaddimatun ala kulli amrin summa yaqibuhal qasdu summal fi'lu. Jadi murid itu di dalam dirinya ada proses. Terjadi nggak mantum nih? Pertama, ada keinginan, buktinya mau datang, mau ngaji, baik offline ataupun online ya. Yang kedua, al-qasdu. Apa arti qasdu? Berniat, bertujuan. Orang kalau sudah, jadi niat itu dalam bahasa Arab dimulai dengan qasdu. Qasdu ini orang punya visi. Apa visinya? Mengenal Allah. Nah, kalau dia sudah punya niat mengenal Allah, barulah turunannya fi'il. Fi'il itulah yang disebut thariqah. Ya, jadi ada 3. Iradah itu muqaddimah, lanjutnya qasdu niat, berikutnya berfi'il, berthariqah, ya. Fahiya bad'u tariqi kulli salikin wasmi awwali manzilatin wasmu awwali manzilati kulli qasidin, ya. Jadi inilah permulaan dari yang ditempuh salik dan makom pertama yang dicapai oleh seorang qasid. Sama, qasid dengan salik artinya sama. Dalilnya apa? Di surah Al-An'am ayat 52 ya. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Jangan kamu tolak orang-orang yang menyeru Allah pagi dan petang. Petang ini bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesia sekarang apa? Pagi dan sore ya. Saya masih ingat tuh ayah saya kalau nyebut sore itu petang. Ya. Allah petang gitu. Kita kirain petang itu kemarin kan. Kayaknya bahasa-bahasa begitu udah mulai hilang. Yang masih make teman-teman kita di Malaysia. Jadi kita beruntung kalau antum mau tahu bahasa Melayu asli, datanglah ke Malaysia. Di Riau masih ada, di Jambi masih ada. Cuma udah kena bahasa Indonesia semua ya. Baik. Fanaha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam an tardihim wa ib'adihim wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sama mirip dengan Al-An'am tadi di surat Al-Kahf ayat 28. Ini dalil tarekat semua, dalil murid. Bertahanlah kamu, wasbir di situ artinya bukan bersabar harfiah Indonesia, tapi wasbir, bertahanlah kamu. Kalimatnya nafsak. Berarti kita emang bertugas menahan si
nafs. Kalau ruh nggak perlu dibilangin, dia udah ngejar deh. Tapi kalau nafs dia perlu ditahan. Tahanlah nafs jiwamu bersama orang-orang yang yad'una rabbahum. Inilah yang kita sebut suluk. Jadi dia gembleng dirinya bersama mereka. Nih antum nih, kalau kita nanti buat misalnya nih iktikaf 40 hari, pasti ada yang 10 hari kabur. Ada. Dulu di tempat saya ada yang kejadian gitu. Nggak kuat Ustaz, mau pulang baru 3 hari. Ditelepon dulu sama istrinya. Karena waktu itu kita kasih kelonggaran. Boleh buka handphone jam 5. Setiap jam 5 nggak hidup handphonenya, ya dicari yang lain. Tapi kita boleh. Dia mau 3 hari udah syukur. Ya toh? Alhamdulillah dia mau mencoba 3 hari kan, coba-coba. Ya, lumayan. Nah, antum ketika kita baca rotib, pasti ada perasaan, lah rotib lagi gitu ya. Lama duduknya gitu. Ada perasaan gitu nggak? Dulu awal-awal. Sampai sekarang. Ya. Itu yang menggoda siapa? Nafs. Katakan kepadanya, nafs, kamu tenang, kamu bertahan di sini. Ya. Kalau di ujung ayat itu kan, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, jangan kamu memandang mereka rendah, kira-kira begitu, karena kamu menginginkan dunia. Taib. Jadi siapa yang disebut murid? Man kanat fihi hadhil jumlah wattasafa bihadhihi sifah. Jadi siapa yang disebut murid? Orang-orang yang mempunyai karakter di ayat ini dan bersifat dengan sifat-sifat yang ada di situ. Ya, sifat sabar tadi ya. Tidak menginginkan dunia dan segala macamnya. Fahuwa abadan muqbilun 'ala Allah Ta'ala wa ta'atih. Dia setiap saat berkiblatnya kepada Allah dan taat. Muwallin an ghairihi, berpaling dari selainnya. Yasma' min Rabbi azza wa jal fayamal bima fil kitab was sunnah. Ini kata-kata inti nih. Jadi ciri-ciri salik itu, dia mendengarkan kalam Allah dari Quran, kalam Rasulullah dari sunnah, lalu beramal. Maka kata Imam Junaid, ilmuna muqayyadun bil kitab dan sunnah. Ilmu kita dia erat dengan kitab dan sunnah. Jadi tidak benar sufi itu beramal dengan mimpi, nggak ada. Kita nggak beramal dengan mimpi. Kita amalnya pakai Quran dan sunnah. Mimpi, ilham itu cuma penguat Al-Quran dan sunnah. Quran dan sunnah sebenarnya nggak perlu dikuatkan. Penguat Quran dan sunnah yang kita yakini. Berarti latihan-latihan itu kalau antum kemudian dapat mimpi, merasakan pengalaman rohani, itu untuk menguatkan yakin. Liyakuna minal muqinin. Sama seperti Sayyidina Ibrahim. Atau Sayyidina Ibrahim mengatakan liyutma'inna qalbi. Kita kan nggak ada kan yang meragukan Quran. Cuma kalau dibawa ke diri antum mulai ragu. Gitu. Itulah gunanya berthariqah. Wa yasumma amma siwa dzalik, dia berusaha untuk menghindari yang lain. Wa yubsir bi nurillahi azza wa jalla fala yara illa fi'lahu fi. Ya. Orang ini mencoba untuk melihat hanya dengan nur Allah. Wah, berat kan ini? Wah, ini panjang nih ceritanya. Ini yang disebut oleh beliau, pengalaman beliau selama lebih dari 20 tahun. Berriadah. Enggak merhatiin orang, dia cuma merhatiin dirinya. Fa'ahrakta, kita loncat aja. Fa'ahrakta kullama hunalik. Kamu bakar secara maknawi selain itu. Itu sebabnya Imam Sya'rani, karena dia bangga dengan karyanya, karena sudah masyhur dengan karya kitab, datang ke Imam Ali Al-Khawas. Udah ratusan gurunya, tapi hanya satu gurunya yang bisa bikin dia futuh. Kebuka hijab dari dirinya. Guru yang lain sungkan sama dia. Kalau guru sungkan sama murid, ya murid merasa dirinya sesuatu. Guru mana nih yang berani ngomong? Al-Imam Ali Al-Khawas. Nggak bisa tulis baca, tapi apa yang dibaca Sya'rani kebaca sama dia. Maka kata Imam Ali Al-Khawas, ahrik jami'a kutubik au tasaddaq 'alal fuqara. Au bi'ha wa tasaddaq 'alal fuqara. Kamu bakar semua buku-bukumu yang kau banggakan itu, atau jual, hasilnya berikan ke fuqara. Ketika dia membakar, sebagian dia jual, di saat itulah dia membakar semua ego, semua sifat buruk dalam dirinya. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, orang kalau belum matang nulis buku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya dia ingin cari kekayaan dari buku itu.
ya mohon maaf. Boleh secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat ini jadi masalah. Buktinya nanti kalau ada orang yang mencoba, kita nggak menghalalkan orang plagiat ya. Dia cetak sama orang tanpa izin, udah ngamuk-ngamuk, ini tanda udah nggak ikhlas. Emang itu ilmu ente, ya? Imam Bukhari sampai sekarang kitabnya dicetak orang. Beliau dapat $1 dolar nggak? Nggak ada. Marah nggak beliau? Nggak ada tuh, orang udah meninggal. Malah enak di sono. Seandainya semua orang yang punya buku hari ini tahu, kalau bukunya diplagiat orang, copyrightnya disembarangin orang, dia akan senang dikubur. Pasti dia bilang, semua bukuku aku akan wakafkan. Seandainya mereka tahu. Tapi kan mereka nggak mau tahu. Ya boleh-boleh aja sih antum mau kaya dengan buku antum boleh. Tapi emang itu punya kita. Emang ilmu yang ada di situ ilmunya kita. Ya, pasti bukan. Buktinya antum bisa lupa, itu bukan punya kita. Ya, apalagi kalau kita habis baca baru tahu, ya.